Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama, sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang selalu diberikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, dinul Islam, agama Islam yang hak. Ini betul-betul murni pemberian Allah, karena seseorang tidak bisa iman jika bukan karena izin Allah. Allah berfirman di surat Yunus ayat 100, "Wa maka nali nafsin an tu'mina illa biidznillah." Tidaklah beriman seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, maka rasa syukur kita ini kita buktikan dengan semangat dalam beribadah, semangat dalam mencari ilmu, apalagi di usia remaja, masa pendidikan, supaya semangat terus dalam mencari ilmu. Jangan merasa susah, jangan merasa sedih, tetap senang, gembira, seperti Allah firmankan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, sebab keutamaan dan rahmat Allah hendaklah mereka orang-orang iman bergembira. Di ayat lain Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jadi kalian jangan merasa susah, jangan merasa hina, karena kalian orang-orang yang luhur jika kalian orang-orang yang beriman. Selanjutnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga salawat dan salam atas beliau. Begitupun kepada para sahabat, tabi'in, ulama salihin, para ulama, para mubalighin, semuanya kita doakan alhamdulillah jazakumullah khairan. Para santri santriwati yang saat ini telah hadir, bisa semangat dalam mencari ilmu, disyukuri, didoakan alhamdulillah jazakumullah khairan. Sebelum kita mulai, mengingatkan sedikit target dalam pencapaian generasi penerus, yaitu yang pertama adalah berakhlak karimah. Target pertama adalah memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini sesuai dengan tujuan Nabi diutus oleh Allah. Sabda Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimah akhlak." Jadi aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Sama kita ketahui para santri-santriwati, bagaimana sejarah Nabi kita dalam beramal ma'ruf nahi mungkar di saat itu di alam jahiliyah tentunya sangat berat. Adat-adat jahiliyah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang saat itu tentunya tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Nah, beliau diutus untuk itu. Maka kita sebagai umatnya, termasuk saat ini, supaya betul-betul mengikuti petunjuk Allah Rasul. Jadi yang pertama target kita adalah memiliki budi pekerti yang mulia. Yang kedua, targetnya adalah alim faqih. Alim itu berilmu, faqih itu faham, bisa mengamalkan ilmunya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, ini supaya betul dipelajari, difahami, dipraktekkan. Sebagaimana sering kita sampaikan, kita nasihatkan tentang rukun kompak kerjasama yang baik. Jadi kita sebagai generasi muda supaya memiliki 6 tabiat luhur, 6 karakter luhur secara individu, yang supaya jujur, amanah, dan mujtahid mushid. Mujtahid itu hidup kerja giat, kerja keras, hidup hemat, itu namanya mujtahid mushid. Kemudian secara kebersamaan harus rukun kompak kerjasama yang baik. Adapun syarat-syarat rukun itu ada 5. Yang pertama, supaya membiasakan bicara yang baik, kemudian jujur, amanah, bisa percaya dan bisa dipercaya. Nah, kemudian tidak merusak sesamanya. Kemudian yang selanjutnya saling menjaga perasaan. Ini supaya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa nyaman dalam masa-masa pendidikan di pondok kita ini. Nah, selanjutnya yang ketiga targetnya adalah mandiri, belajar bagaimana caranya bisa memiliki kemandirian, memanage waktunya, yang mencukupi kebutuhan dirinya, yang mungkin contoh kecil-kecil saja dalam mempersiapkan segala sesuatunya di pondok ini, yang tidak berharap bantuan orang lain, tetapi bisa mandiri. Setelah itu seperti itu untuk mukadimatnya. Selanjutnya kita masuk di materi kajian pada hari ini. Silakan dibuka al-hadisnya. Alhamdulillahilladzi awjada al-hazana rabbana wa syukur alladzi awjada 'alaina. Pertama, kita mensyukuri nikmat Allah dengan lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya pada menyampaikan bahwasanya nyantri atau menuntut ilmu di pondok itu ada target-target yang harus dicapai, yaitu yang pertama tentunya supaya memiliki akhlakul karimah, itu akhlak yang mulia. Itu target yang pertama. Nyantri dengan mondok harapannya menjadi ahli ilmu, ilmunya banyak. Kemudian yang ketiga adalah
paham agama. Kalau dalam hadisnya itu ya Yohanes al ilmu difa'alum wal fiqhu bitafaqquh. Wahai manusia, ilmu bisa didapat dengan dicari. Contohnya kalau orang yang paham ini bermanfaat untuk yang lain. Itu target yang selanjutnya. Tadi sudah 3, yaitu berakhlakul karimah, ahli ilmu, kemudian paham agama. Yang keempat apa? Yang kedua, yang keempat? Itu yang kelima ya. Nah, yang keempat? Yang pertama berakhlakul karimah. Dulu kan ahli ilmu, sekarang kan dibalik. Yang pertama adalah berakhlakul karimah, terus ahli ilmu, terus ahli ibadah, bahkan paham agama. Ada ahli ibadahnya ya, iya. Ada ahli ibadahnya. Ya, ahli ibadah, paham agama. Berarti tadi sudah 4 tambah ahli ibadah ya. Jadi setelah ahli ilmu paham, maka akan menjadi ahli ibadah. Orang kalau sudah berilmu terus paham, pasti dia akan menjadi ahli. Yang namanya berjuang itu identik dengan pengorbanan. Jadi kita siap mengorbankan waktu, harta, bahkan jiwa sekalipun. Kalau kita lihat para sahabat dulu memperjuangkan agama, dia berani mempertaruhkan dirinya. Pulang tinggal nama ya. Dalam sebuah riwayat ada orang yang baru masuk Islam terus bertanya, wahai Nabi, bagaimanakah kalau ini masuk surga? Masuk surga ya sana, pergi perang ya. Karena surga itu di bawah kilauannya pedang. Begitu sedang makan korma, kormanya dibuang, langsung pergi perang. Begitu sudah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung pergi perang, terus mati. Ini maka Nabi sabda, waktu untung itu rajul amalannya sedikit tapi masuk surga. Baru masuk Islam, jihad, mati, masuk surga ya. Belum lama masuk Islam, akan beruntung. Maka sebagai calon-calon pejuang agama, calon dai-daiyah, calon membalik-balik supaya memiliki juang yang tinggi. Jangan gampang putus asa, jangan gampang kendor. Kalau dalam hal itu lau mata lain ya. Jadi tidak dengan caciannya orang yang mencaci. Seperti itu. Jadi maju tidak karena dipuji ya. Jadi majunya bukan karena dipuji, mundur tidak karena dicaci. Ya karena Allah. Alhamdulillah saya dalam kero. Masalah itu untuk mukadimah. Sekarang kita masuk di materi. Ketika berbuka sosok kemarin puasa di Ramadan, di bulan Ramadan, kematolaat kemudian muncul terbit apa asamsul matahari, muncul kelihatan, kemudian muncul keluar apa matahari. Jadi bab ini membahas orang yang puasa di bulan Ramadan sudah berbuka, ternyata mataharinya muncul kembali. Nah, bagaimana itu? Mungkin suasananya mendung waktu itu. Dulu belum ada jam. Disangka sudah waktunya berbuka, ternyata belum gitu kan. Begitu sudah selesai berbuka, mataharinya muncul lagi. Karena zaman dulu nggak ada jam, patokannya matahari. Nah itu bagaimana itu? Kita lihat hadisnya. Ada kami bercerita kepada Bukhari sapa Abdullah bin Abi Saibah, ada kana Abu Usama an Hisam bin Urwah an Fatimah an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma ya. Perbaiki. Radhiyallahu anhuma. Radhiya semoga meridhai Allah anhuma dari keduanya, Asma dan Abu Bakar. Qala berkata Asma ini ya adiknya Aisyah. Pernah berbuka kami ala adin Nabi
atas zamannya Nabi SAW, yauma guimin, pada harinya mendung, Sumatolaat, kemudian muncul atau muncul apa asam matahari. Setelah selesai makan minum, matahari muncul lagi. Kila, maka dikatakan maksudnya bertanya. Yang bertanya ini murid di Hisam pada Hisam, berarti muridnya Hisam. Kila dikatakan di Hisam pada Hisam, muridnya Hisam bisa mendapat hadis dari Hisam, kan? Terus mendapat hadis dari Fatimah mendapat hadis dari Asma binti Abi Bakrin. Nah, Asma bercerita, kami di zaman Nabi berbuka puasa di hari yang mendung di bulan Ramadan. Jadi kami di zaman Nabi berbuka puasa di hari yang mendung di bulan Ramadan. Kemudian setelah kami berbuka, mataharinya muncul kembali. Kemudian setelah kami berbuka, mataharinya muncul kembali. Nah, Abu Usama bertanya kepada Hisam, atau ditanyakan kepada Hisam juga boleh, kan? Ditanyakan kepada Hisam. Maksudnya Abu Usama yang bertanya, apakah mereka diperintah untuk membayar? Jadi apakah mereka diperintah untuk membayar? Hisam menjawab, ya. Tidak boleh tidak, ya, dari membayar. Maksudnya ya wajib. Tidak boleh tidak dari membayar, wajib, harus membayar. Jawaban Hisam waktu itu kepada Abu Usama. Nah, wakala berkata sapa Makmar, Sami itu mendengar aku Makmar Hisaman pada Hisaman. Hisaman berkata, la adri, tidak tahu apakah mereka membayar atau tidak. Jadi lain dari Makmar, lain dari Abu Usama. Tapi kalau sekarang kan jarang terjadi. Walaupun mendung kan kita ada patokan jam, ya kan? Kalau dulu memang belum ada jam, sehingga mendung itu kadang-kadang menipu. Nah, kita lanjutkan. Ya, kalau istilahnya apa? Berbukanya itu sebelum waktu yang berbuka, ya secara ini dia ganti, ya kan? Ganti. Itu pun kalau tidak sengaja, ya mengganti. Tapi kalau sengaja kan beda dosanya, ya. Tapi kalau tidak sengaja kan jadi ampuni terus ganti. Terus kita lanjutkan. Babnya apa-apa yutaru yang dibuat berbuka alaihi atas ma. Babnya apa-apa yutaru yang dibuat berbuka alaihi atas ma. Maksudnya ini apa-apa saja yang biasa digunakan untuk berbuka, gitu. Patokannya zaman Nabi, ya, waktu itu, ya. Kalau sekarang kan banyak macamnya. Kalau dulu itu apa saja yang dipakai untuk berbuka, apa saja. Baiklah anak-anak, para santri santriwati, insya Allah untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amal. Ada kekurangan, ya, dari saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi semoga sama-sama kita mendapat pahala
mendapat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita fahami dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.